Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi tentang 12 prinsip animasi, kita harus tahu dulu kenapa sih seorang animator itu harus mengetahui dan memahami 12 prinsip animasi ini. Nah, karena prinsip animasi ini sangat dibutuhkan oleh seorang animator sebagai bekal untuk menciptakan sebuah karya animasi. Nah, dengan 12 prinsip animasi ini, maka seorang animator dapat menghasilkan karya yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Adanya prinsip animasi diciptakan sebagai teori dasar yang bersifat wajib dimiliki dan dikuasai seorang animator agar dapat menghidupkan karakter animasinya, kemampuan mengcapture momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi gambar yang bergerak atau hidup adalah modal utama seorang animator. Nah, seorang animator berbeda dengan seorang ilustrator, komikus, atau karikaturis yang menangkap gambar dalam keadaan diam. Nah, sedangkan animator harus mempunyai kepekaan gerak daripada hanya sekedar kemampuan menggambar. Nah, dalam dunia animasi ini, gambar yang bagus tidak akan berguna jika tidak didukung oleh kemampuan menghidupkan objek tersebut. Sebagaimana definisi dasar animasi yaitu membuat seolah-olah menjadi hidup. Nah, prinsip dasar animasi yang harus dikuasai oleh seorang animator itu tidak hanya satu, melainkan ada 12 prinsip animasi yang menjadi penentu bagaimana sebuah karya animasi yang dihasilkan. Oke, untuk jenis-jenis 12 prinsip animasi itu yang pertama adalah squeeze and strike. Nah, squeeze and strike ini adalah prinsip animasi yang pertama, prinsip yang berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan suatu benda. Nah, squeeze and strike ini merupakan upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nah, penerapan prinsip ini pada objek hidup misalnya makhluk hidup, hewan, dan manusia. Nah, akan memberikan peningkatan sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau aksi tertentu. Nah, sedangkan pada benda mati, misalnya kursi, meja, bola, piring, gelas, dan yang lainnya akan membuat tampak seolah-olah benda mati itu menjadi hidup. Nah, sebagai contoh pada benda mati misalnya ketika sebuah bola dilempar memantul, maka saat bola menyentuh lantai seolah-olah akan berubah bentuk. Nah, pada mulanya berbentuk bulat, maka saat dia menyentuh lantai, dia akan sedikit melonjong. Nah, seperti contohnya di samping ini. Nah, meskipun keadaannya dalam keadaan nyata tidak selalu seperti itu, tapi yang dimaksud adalah memberi efek dinamis seolah menjadi lebih hidup. Nah, dan yang kedua yaitu contoh pada benda hidup, ketika lengan ditarik maka dan ada beban, maka akan terjadi kontraksi pada otot sehingga nampak ototnya ini memuai. Nah, inilah yang disebut dengan squeeze pada animasi. Sedangkan yang disebut dengan strike itu adalah ketika dilakukan gerakan sebaliknya, ketika melepaskan beban itu sendiri dan ototnya menyusut. Nah, yang kedua yaitu anticipation. Nah, anticipation ini adalah merupakan prinsip di mana kita sebagai animator memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Nah, prinsip ini biasanya digunakan sebagai transisi dari dua major action. Nah, contohnya di antara posisi berdiri dan berlari. Nah, sebagai contoh di samping. Nah, dari contoh gambar di samping ini kita sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh objek tersebut, yaitu dia akan memukul. Nah, itu adalah mengaplikasikan prinsip animation yang berfungsi untuk transisi dari dua major action. Nah, gerakan anticipation yang dibuat selalu kebalikan dari gerakan berikutnya. Misalkan gerakan berikutnya mengarah ke atas, pasti gerakan berikutnya lagi itu ke bawah. Nah, anticipation ini bisa juga disebut dengan gerakan ancang-ancang. Nah, misalnya ada orang duduk dan akan berdiri, maka untuk berdiri pastilah dia membungkukkan badan dahulu sebelum benar-benar berdiri. Nah, yang ketiga adalah staging. Staging adalah gerak keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan skena. Meskipun tokoh-tokohnya berupa siluet, kita
dapat mengetahui dengan jelas apa yang sedang mereka kerjakan. Bisa saja hanya dengan mengubah angle kamera untuk mendapatkan siluet yang tepat meskipun actionnya sama. Angle kamera itu misalnya long shoot atau close up. Nah, seperti contoh di samping ini. Nah, untuk yang keempat yaitu strike ahead and pose to pose. Nah, animator biasanya menggunakan dua pendekatan umum dan menganimasikannya, yaitu strike ahead. Nah, strike ahead itu contohnya seperti di samping ini. Strike ahead ini metode dengan cara menggambar secara berurutan, mulai dari gambar pertama hingga seterusnya, di mana gambar awal sampai akhir itu menunjukkan satu rangkaian gerakan yang sangat jelas maksud dan tujuannya. Nah, prinsip strike ahead ini meliputi perubahan ukuran, volume, proporsi, bisa juga dengan berupa gerakan yang spontan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah pose to pose. Nah, pose to pose seperti gambar di samping ini, itu metode ini adalah cara animator membuat animasi dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Nah, untuk selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator dan bisa juga animator lain. Nah, cara ini memiliki kelebihan dalam waktu pengerjaan yang relatif cepat karena melibatkan lebih banyak dari satu sumber daya sehingga cocok diterapkan dalam industri. Nah, pada metode ini semua pergerakan sudah di-planning terlebih dahulu. Nah, jadi gerakan utama key pose telah disiapkan oleh animator dan selanjutnya baru dilanjutkan dengan detail gerakan di antara in between masing-masing key pose itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu follow through and overlapping action. Nah, yang pertama follow through itu seperti gambar di samping ini. Nah, merupakan prinsip animasi tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Nah, oke, ketika ada suatu benda yang berperan sebagai LED, itu benda utama yang bergerak. Nah, maka semua benda-benda yang tersambung dengan benda LED itu ikut bergerak, namun tidak secara bersamaan. Misalnya saat orang berlari, nah orang berlari itu berhenti lalu rambutnya masih tetap bergerak. Nah, yang kedua yaitu overlapping action. Nah, overlapping action ini kita bisa anggap sebagai gerakan saling silang, yaitu gerakan serangkaian gerakan saling mendahului, misalnya gerakan tangan dan kaki ketika sedang berjalan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu slow in and slow out. Nah, prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah, slow in ini terjadi ketika sebuah gerakan diawali dari lambat kemudian semakin cepat. Nah, sedangkan slow out itu terjadi ketika gerakan benda yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, seperti contoh di samping ini. Nah, gerakan ini ketika kita mengambil gelas, misalnya ketika kita mengambil gelas, kecepatan tangan akan berbeda ketika kita akan menjamah gelas dan ketika kita sudah menyentuh gelas. Nah, saat tangan masih jauh dari gelas, tangan yang bergerak relatif cepat, sedangkan ketika mulai mendekati gelas, secara refleks gerakan tangan akan melambat. Nah, dalam hal ini kita menyebutkan dengan slow out. Nah, yang ketujuh yaitu arch. Arch itu adalah berperan untuk membuat gerakan animasi tampak lebih alami. Nah, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Nah, cara berpikir pada prinsip ini adalah seperti pendulum. Nah, semua gerakan mengikuti sebuah kurva seperti gerakan kaki, tangan, bola, mata, kepala, dan lain-lain. Nah, biasanya prinsip ini diaplikasikan ketika membuat in between. Nah, kita bisa membuat gerakan dimensi pada animasi dengan arts. Nah, dalam dunia animasi, sistem pergerakan semua makhluk hidup itu bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut sebagai arts. Nah, inilah yang membuat animasi bergerak secara smooth atau lembut. Nah, dan lebih realistik sehingga pergerakan animasi mengikuti suatu pola yang berbentuk melengkung. Nah, yang seperti contoh di atas ya.
Nah, oke, yang kedelapan yaitu secondary action. Nah, prinsip kedelapan ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Nah, seperti contoh di samping. Nah, secondary action bukan sebagai pusat perhatian, namun lebih berfungsi memberikan emphasis ya. Emphasis itu untuk memperkuat gerakan utama. Misalkan animator membuat animasi seorang berjalan. Nah, gerakan utamanya adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan. Sedangkan secondary action yang diberikan animator adalah gerakan ayunan tangan. Nah, yang kesembilan yaitu timing. Timing itu sebagai contoh gambar di samping. Nah, prinsip terpenting dalam animasi adalah timing. Nah, timing merupakan penentu berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa disebut dengan istilah in between. Nah, timing yang menentukan waktu kapan sebuah gerakan yang harus dilakukan. Nah, sedangkan spacing ini adalah yang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Nah, yang ke-10 adalah apel. Nah, apel ini keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi mengarah pada prinsip apel. Nah, apel ini ialah tentang bagaimana kita membuat karakter kita itu menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Misalnya contoh di samping ini. Nah, yang ke-11 yaitu exaggeration. Nah, exaggeration ini merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis atau berlebihan. Nah, berfungsi untuk menampilkan ekstremitas dan ekspresi tertentu pada umumnya dibuat secara komedik, misalnya contoh seperti di samping. Nah, ini dia melotot tapi matanya keluar. Nah, itu berlebihan. Nah, prinsip ini seringkali dijumpai pada film seperti Tom Jerry, Doraemon, Donald Duck dan sejenisnya. Nah, misalnya pada saat adegan ketika marah, muka Donald berubah membara, merah membara. Nah, ketika Tom kaget, misalnya bola matanya sampai melompat keluar. Nah, atau ketika menangis, air mata Nobita itu mengalir seperti air terjun. Oke, yang ke-12, yang terakhir yaitu solid drawing. Prinsip solid drawing ini adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai sudut pengambilan gambar sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Nah, seperti contoh di samping. Nah, semua dari dia tampak depan, samping, belakang atau seperempatnya. Nah, semua atribut pada karakter tersebut tetap konsisten bentuk dan letaknya. Nah, prinsip ini lebih menekankan kepada bagaimana karakter tersebut bisa dengan baik dianimasikan dalam ruang 3 dimensi. Nah, memahami prinsip animasi memang sangat penting. Nah, prinsip animasi dimanfaatkan sebagai perantara komunikasi antara pembuat film animasi studio dengan penonton atau penikmat film. Nah, seorang animator ini dapat menyisipkan ekspresi karakter dan menarik perhatian para penontonnya. Nah, dengan memahami prinsipnya sebelum membuat animasi, maka akan memaksimalkan hasil karya yang dihasilkan. Oke, semoga bermanfaat. Semangat berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.